Baik, terima kasih Mbak Yenyen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari Senin yang berbahagia ini, Allah masih perkenankan kita semua untuk berkumpul guna untuk mengikuti materi tahsin sebagaimana yang selalu kita continue lakukan setiap hari Senin. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan makharijul huruf ya Mbak-mbak semua. Insya Allah hari ini kita seperti yang kita sepakati minggu lalu, hari ini insya Allah kita akan mengulang dulu pembahasan makharijul huruf. Kita ulang sekaligus merefresh dan merecall kembali. Mana tahu mungkin ada mbak-mbak yang dulu sempat terlewat kelas, terskip, atau mungkin sudah masuk tapi udah lupa lagi pembahasannya. Nah, insya Allah hari ini kita akan bahas, tapi nggak sejelas yang seperti biasa ya mbak-mbak, kita hanya mengulang, merefresh. Nah, mungkin kita akan lebih bertanya jawab nanti, tanya jawab. Jadi masing-masing mbak-mbak yang nggak paham dan yang nggak paham bebas bertanya. Nah, bebas bertanya sebelum minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada materi baru, sifatul huruf. Nah, jadi hari ini kita fokus kepada pengulangan makharijul huruf, materi makharijul huruf, kemudian kita lanjut dengan tadarus. Insya Allah minggu depan kita akan memasuki materi sifatul huruf yang dikatakan sedikit lebih, bukan lebih susah sebenarnya Mbak-mbak. Mungkin hanya sedikit, ada mungkin buat bingung sedikit. Nah, karena sebagian sifatnya bersamaan, sebagian sifatnya hampir-hampir mirip. Nah, jadi mungkin mbak-mbaknya agak-agak kebingungan. Nah, tapi insya Allah khair semuanya kalau misalkan kita niatkan, kita punya azam yang kuat mau memperbaiki bacaan, insya Allah Allah mudahkan. Nah, sekarang kita mengulang kembali makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf, Mbak? Tempat keluarnya huruf. Iya, tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf terbagi berapa? Yang pertama? Ada 5. Ada 5. Yang pertama? Mulut. Jaufi, Ya, mulut, al-jauf. Rongga mulut. rongga mulut. Kemudian yang kedua? Al-khalq, Al-khalqi, tenggorokan. Ya, al-halqi, tenggorokan. Kemudian yang ketiga? Al-lisani, al-lisani, lidah. lidah. Lidah, ya. Kemudian yang keempat? Bibir, Tarfatain, 2 bibir. Asyafatain, 2 bibir. 2 Oh, iya. bibir ya, Mbak. Jangan bibir saja. Dua Kalau bibir bibir. saja nanti dia mirip ke jauf. Jauf atau mulut, ya kan? Kalau asyafatain berarti maksudnya 2 bibir yang bekerja. Oke, kemudian yang terakhir makhraj Hidung, hidung. al-khayshum, Bahasa Arabnya Al-khayshum. al-khayshum. Oke, sekarang kita satu-satu dulu. Al-jauf. Al-jauf apa itu, Mbak? Al-jauf? rongga mulut. Ya, rongga mulut. Jadi dia lebih kepada huruf vokal ya, Mbak, rongga mulutnya. Ya. A, I, I, U. U. Ya. Oke, kemudian makhraj yang kedua al-halqu. Al-halqu terbagi kepada berapa, Mbak? 3. Ya, yang pertama Pangkal tenggorokan. pangkal tenggorokan. Hurufnya apa aja? Hamzah Dan dan ha. Iya, hamzah dan ha. Kemudian yang kedua, Tengah tenggorokan. tengah tenggorokan. Hurufnya apa aja, Mbak? Ain, ha. Ain, ha, ya. Kemudian yang terakhir, bagian Terakhir ujung tenggorokan. Hurufnya Ro dan kho. dan kho. ya, ghain dan kho.
Nah, jadi dalam mengucapkan huruf hijaiyah, kalau dia nggak ada baris, nggak ada syakal, nggak ada syakal, apakah itu dia baris fathah, kasrah, dhammah, maka kita harus mengucapkannya dengan nama dia sendiri. Misalkan huruf gha atau huruf ghain, dia bukan gha, tapi ghain. Nah, gitu juga dengan huruf ain. Kalau nggak ada syakalnya, kalau nggak ada barisnya. Nah, tapi kalau dia ada baris, baru kita sebutkan sesuai dengan barisnya. Kalau misalkan baris fathah, berarti a atau gha. Tadi kita bahas huruf gha ya. Kalau misalkan baris bawah, berarti dia li. Dhammah, ghu. Nah, kalau misalkan dia nggak ada baris, kita sebutkan dengan nama dia sendiri, ghain. Nama huruf-huruf hijaiyah. Kan ada itu hamzah, ba, ta, sa, jim, dal, zal. Nah, sebutkan dengan nama mereka sendiri. Oke, kemudian makhraj yang ketiga, makhraj apa, Mbak? Lidah. Lidah atau bahasa Arabnya Al-lisani. al-lisani. Ya. Al-lisan terbagi berapa? Wah, ini banyak. Yang pertama dulu. Banyak. Yang pertama Pangkal lidah ya? pangkal lidah, benar. Pangkal lidah hurufnya apa aja, Mbak? Kaf sama ko. Sebelum kaf yang pertama kali. Sebelum kaf apa ya? Ko, kof. Qaf dulu. Kof. Ya, qaf dulu. Qaf dulu. Yang pertama kali dapat dari pangkal lidah yang pertama kali dapat itu qaf. Kemudian apalagi Mbak? Kaf. Kaf. Ya, maju sedikit kaf. Kemudian bagian apa lagi? Bagian tengah lidah. Tengah lidah. Tengah lidah. Hurufnya apa aja? Ada Jim. Jim. Bukan jin ya. Jim. Jim, shin, dan ya. Iya, jim, shin, ya. Oke, kemudian tepi lidah. Tepi lidah. Bot. Bot. Satu aja. Nah, kemudian kita masuk ke ujung lidah. Yang pertama, ujung lidah berurutan setelah makhraj bot. Makhraj la. lam. Kemudian maju Nun. sedikit ada makhraj Nun. Iya, maju sedikit lagi ada makhraj Ro. ra. Iya. Kemudian ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri depan bagian belakang. Yang bagian belakang dulu. To. To, kemudian ta, satu Ta. lagi. Da. Iya, dal. Mengucapkannya itu jangan da. Jangan da kayak bahasa Indonesia. Dal, agak lembut ya. Dal, kayak agak cadel sedikit kedengarannya. Dal. Oke. Kemudian ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri depan bagian luar. Yang pertama hurufnya Sa. Kemudian zal. Kemudian Zo. Ya, zo. Jadi mengucapkannya itu lidahnya harus keluar, harus kelihatan. Nggak boleh kalau dia nggak kelihatan, berarti kita menempatkannya masih salah. Kita masih menempatkannya di belakang gigi seri depan. Oke, Mbak. Kemudian ujung lidah bertemu dengan rongga gigi atas bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi atas bawah. Apa dia hurufnya, Mbak? Sin. Kemudian Sod. kemudian Zai. Iya, zai. Nah,
Selesai pembahasan makhraj lisan. Kemudian kita masuk ke makhraj yang keempat. Makhraj yang keempat, apa nama makhrajnya, Mbak? Syafatain. Hidung syafatain ya, hidung. Asyafatain. Apa tuh asyafatain? Dua bibir. Dua bibir. Oke, apa-apa aja hurufnya? Ba, Mhm. Ba, mim, 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 Mim. Fa, 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 waw, wa. Ya. waw. waw, Ya, bagaimana mengucapkan huruf ba, Mbak? Ba? ba, Ba. Dua bibir tertutup bagian Ba. dalam. Ya. Tertutup bagian dalam. Ini bagian dalam bibir kita tuh yang ini. Ini bagian dalam. Nah, Ba. jadi tertutup Ba. ya. Ba. Oke, kemudian yang mim kebalikannya. Berarti dari mana dia keluar? Depan, Tutup luar, bagian bagian luar, luar. bagian bibir, luar. Mim, Bagian luar, ya, bagian luar. Kalau tadi ba bagian yang ini, yang dalam, mim bagian luar. Kemudian fa bagian mana? Ujung gigi atas. bibir bawah bertemu ujung gigi atas. Ya, dua gigi atas kita ini, gigi seri ini bertemu dengan perut bibir bawah. Fa. Fa. Nah, ya, benar. Oke, kalau waw, Dua Wow. bibir membentuk bulat. Bentuk bulatan. Wow. 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 Iya, seperti mengucapkan huruf dhammah. Bu, dua-dua mulutnya ikut. Wow, tapi Wow. nggak sampai Wow. rapat dua-duanya ya, Mbak. Dia nggak Wow. rapat gini ya. Dia kayak ada furjah, ada apa namanya? Ada apa bahasa Indonesianya itu? Ruang sedikit. Wa. Ada ruang sedikit. Wa. Gitu. Oke, Masya Allah. Nah, yang terakhir, makhraj apa, Mbak? Jaufi sudah. Fi, Sudah, jaufi sudah tadi. Hidung. Haishum. Ya, Haishum. khayshum. Ya, khayshum. Khayshum itu apa, Mbak? Hidung. 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 Iya. Hidung. Hurufnya apa aja? Nun. Hurufnya. Oh iya. Nun tanwin Nun Tan. tanwin. dan mim tanwin. Nun tasydid. Nun tasydid Tasydid. dan mim tasydid. Ayo tasjid. Aha. Kemudian hukum nun sukun. Apa aja tuh hukum nun sukun? Ada ikhfa, Ikhfa. idgham, Izhar. Izhar dia dan masuk iqlab. khayshum nggak? Iya itu. Ikhfa. Nun ikhfa. Idgham dan iqlab. Iklab. Iya, izhar dia nggak masuk karena dia nggak dengung. Dia nggak Iya, dengung, nggak nggak ditahan lama. Oke. Kemudian mim sukun. Mim Mim sukun. sukun itu ada Idgham, idhar mutlak. izhar mutlak dia nggak masuk khayshum. Kok izhar sih? Ikhfa. Bukan. Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa syafawi, Ikhfa memati syafawi, ketemu dengan hakiki. Ikhfa hakiki udah tadi di nun sukun. Kemudian idgham Bigunnah. Iya, yang mim sukun. Idgham Mislain. mislain atau kita biasa lebih populer kita bilang idgham mimi. Idgham mimi. Idgham mimi. Ketemu mim. Kan kita lebih biasa lebih populer kalau orang bilang idgham mimi. Kemudian satu lagi idgham mutajanisain. Nah, nanti ini yang idgham ini semua insya Allah kita akan bahas satu persatu nanti di kesempatan lain insya Allah. Nah, sudah selesai pembahasan makharijul huruf. Jadi secara keseluruhannya hanya itu aja dia Mbak. Hanya 5 poinnya. Jauf, rongga mulut, khayshum, rongga hidung, syafatain, 2 bibir, halqi, tenggorokan, satu lagi al-lisan, lidah.
Jadi yang 5 tempat ini adalah tempat keluarnya huruf. Dan yang detailnya tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Oke, sekarang Mbak-mbak sampai sini ada yang ingin mau ditanyakan? Ada? Ada yang masih kesulitan tuh antara zai dan za, seperti ketika membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebenarnya bukan zu ya, tapi Z- zu. Nah, Za. Nah itu yang yang keluar susah. lidah. Zu. Zu. Nah, itu untuk membedakannya. Yang pertama poin pentingnya itu kita harus tahu betul dulu huruf hijaiyah itu. Nah, huruf hijaiyah. Jadi kalau bentuknya kayak huruf dal, ya kan? Zal itu bentuknya kayak huruf dal kan, Mbak? Hanya saja bedanya yang zal nih, huruf dal ada titik di atasnya. Kalau huruf dal, dia nggak ada titik. Nah, kalau yang bentukannya kayak huruf dal, berarti dia bagian lidah yang apa namanya? Yang bertemu dengan 2 gigi seri bagian luar. Za. Za. Berarti mengucapkannya harus keluar lidah. Nah, kalau kita lihat tulisan a'udzubillah, huruf zal di situ. Bentukannya yang kayak huruf dal atau yang kayak huruf ro? Kayak huruf Ini. dal. Iya, kayak huruf dal. Sebentar, biar saya share Microsoft Word dulu, biar mudah. Oke. Ini satu lagi yang ini. Saya bagi. Oke. Nah, ini dia 2 zal yang sering ketukar kita. Ya kan? Nah, yang pertama dal yang za yang bentukannya kayak huruf dal. Nah, ini dia kayak huruf dal kan, Mbak? Kalau huruf dalnya Screen-nya belum berubah, Ustazah. oh, belum berubah. Ya. Oke, sebentar. Belum berubah screen-nya. Sebentar, Mbak. Stop share screen. Nah, yang ini gimana, Mbak? Sudah kelihatan? Ya sudah terlihat. Ya. Nah, 2 ini biasa kita sering ketukar. Kalau yang zal yang ini, dia bentukannya kan kayak huruf dal ya, Mbak? Ya. Dal. Iya. Dal. Iya, Za. kayak huruf dal. Dal. Nah, kalau yang za yang ini, itu harus keluar lidah. Za. Za. Iya. Za. Tapi kalau huruf za yang ini, dia ini kan mirip ro ya. Mirip ro, Ya. cuman bedanya ada titik di atas. Nah, kalau yang ini nggak perlu keluar lidah. Ini yang sama makhrajnya dengan makhraj sin dan sod, yang desisnya banyak. Za, kayak huruf Z Za. kita. Z. Nah, Za. iya. Nah, jadi kalau kita mau baca Quran itu, kita lihat dulu. Contoh, misalkan kita mau baca a'udzubillah. Kita lihat tulisan a'udzu. Zal yang mana yang di situ? Yang bentukan yang Seperti mana? dal. Yang seperti Yang dal. Ada seperti titik. dal. Yang seperti dal. Hanya saja ini ada titiknya, ya Za. kan? Nah, Za. za yang itu yang keluar lidah atau yang tidak keluar lidah? Yang keluar lidah. Yang keluar lidah. Yang keluar lidah. Nah, maka kita akan otomatis bacanya a'udzu. A'udzu. Dikeluarkan lidahnya. Nah, jadi kuncinya kalau huruf yang mirip-mirip ini kita harus betul-betul tahu
Nah, harus betul-betul tahu yang mana yang dal, yang mana yang za. Begitu juga dengan huruf sin, biasa banyak ketukar. Yang mana sin, yang mana sa, yang mana sod. Nah, yang mana shin, ya kan? Nah, jadi bentukannya dulu diingat, kemudian baru letaknya. Nah, sekarang yang za, yang bentukannya kayak da, itu harus keluar lidah. Kalau yang bentukannya kayak huruf ro, nggak perlu keluar lidah. Oke, Mbak Yanti? Ya, terima kasih. Ya. Baik, Mbak Bu ada yang mau Ustazah, bertanya lagi? Bu Ustazah itu seperti yang zal itu seperti yang zalika ya? Ada Benar, zalika zalikal ya? kitabu. Ya. Betul, yang di surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah. Ya. Ya, begitu dia. Kalau za, dia biasa agak besar dia. Ekornya itu agak panjang biasa. Nah, kalau zal yang keluar lidah biasa lebih kecil. Oke, ada lagi Mbak yang mau bertanya? Ini Bu Ustazah hak dibilangnya hak kecil ya, hak kecil dengan yang hak Besar. pengucapan yang benar itu bagaimana? Nah, sekarang oke, saya stop share screen yang ini dulu. Kita kembali ke Microsoft Word. Hak sebelum ho dengan hak. Oke, yang ini satu, Nah, iya, kemudian yang H yang ini, betul. ya kan? Iya, iya. Nah, ini gitu juga. Yang H ini kita biasa kalau kita di Indonesia bilangnya ini H kecil. H kecil. Iya. Nah, H kecil yang ini dia bagian tengah lidah. Sementara H ini yang besar dia di pangkal lidah. Nah, bunyinya sudah pasti beda karena yang satu keluar dari tengah, yang satu keluar dari pangkal. Kalau yang bentukannya kayak huruf kho, itu H-nya keluar dari tengah lidah. H, H, Hak, H, hak, hu, hi, ha. Dia lebih hu, apa ya? Lebih masuk lebih ke ringan. dalam. Bukan lebih ringan sebenarnya. Kalau kita bilang ringan, dia nggak ringan. Berat, dia juga nggak berat. Tapi dia lebih, kita butuh usaha daripada mengucapkan huruf H. H ini anginnya lebih banyak. H, 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 aha, H. aha. Kemudian yang Mbak-mbak juga harus tahu kalau bentukannya di tengah ayat, dia juga jadi berubah gambarannya, ya kan? Tulisannya jadi berubah. Ini contoh H yang di tengah ayat. Misalkan apa ya kalimatnya? Oke, misalkan hajjah. Nah, H-nya udah berubah ya kan? Jadi Ya. seperti ini, separoh. Nah, H besar atau H yang keluar dari pangkal lidah, kalau di tengah juga bentukannya berbeda. Ini kalau di ujung. Di ujung, Kalau di ya. tengah gini, ya Ya. kan? Ini kalau di Ya. pangkal, di tengah dia jadi kayak gini, jadi atas bawah. Kalau di ujung dia jadinya satu doang bolongnya. Kalau di pangkal tadi dua bolong tapi kanan kiri. Di tengah bolongnya atas bawah. Atas bawah. Kalau di akhir bolongnya jadi cuma satu. Nah, ini juga Mbak harus tahu. Kalau yang ini Hamana, itu harus tahu juga. Bentukan huruf hijaiyah apabila di tengah dia gimana modelnya. Di ujung gimana dia modelnya. Karena nggak semua huruf hijaiyah dia sama posisinya. Ketika posisi dia di awal, di tengah, di akhir, sebagian huruf hijaiyah dia berbeda-beda. Contohnya kayak huruf H ini. Berbeda-beda dia setiap posisi. Nah, itu juga kita harus bisa bedakan. Jadi banyak orang yang terkendala dalam membaca Al-Quran itu salah satunya dia belum kenal huruf sepenuhnya juga. Dia belum kenal huruf sepenuhnya. Kita mungkin bilangnya, saya belum pernah belajar tahsin, tapi sebenarnya kalau kita belum tahu huruf hijaiyah yang sepenuhnya bagaimana, itu juga akan kesulitan kitanya.
Nah, jadi harus tahu gimana bentukan huruf hijaiyah apabila di awal, di tengah, di akhir itu Mbak harus tahu. Nah, kalau itu sudah tahu, nah insya Allah nggak susah lagi. Nah, kalau sudah tahu bagaimana bentukan huruf hijaiyah, kita sudah mengenalinya, maka kita akan langsung tinggal di ini aja, dipraktekkan. Oh, ini H. H yang begini, dia letaknya di pangkal. Kalau di pangkal berarti anginnya lebih besar, ya kan? Sementara kalau ketemu H yang kayak gini, oh ini H yang sedikit apa ya, kalau kita di Indonesia itu kayak orang kepedesan, gitu ya. Nah, berarti itu yang keluar dari tengah lidah. Tengah tenggorokan, gitu. Nah, jadi kadang dalam ayat itu ini bisa jadi berdampingan, Mbak. H dengan H. Kayak minggu lalu ya, ada itu ya, fankihuhun, ya kan? Fankihuhun. Setelah H dari tengah lidah, kemudian H yang pangkal lidah. Nah, fankihuhunna. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, oh, H yang bentukannya ini, itu bagian dari tengah lidah, berarti mengucapkannya harus lebih dalam. Kalau H yang bentukannya begini, ini H yang keluar dari pangkal lidah, berarti anginnya lebih besar. Nah, insya Allah mudah dipraktekkan. Oke, Mbak-Mbak? Terima kasih, Ustazah. Baik. Oke, ada lagi Mbak-Mbak yang ingin bertanya? Ada lagi Mbak-Mbak yang masih kebingungan, masih belum tahu, masih bingung? Ustazah ini masih di grup yang sama, Al-Haki, yang di tenggorokan kan tadi kita bilangnya hak kecil, hak besar ya kalau di Indonesia bilang gitu. Terus ada lagi yang di ujung ho, itu sebenarnya istilahnya saja sih, pangkal kan berarti yang hak besar itu lebih dalam. Sedangkan ho di ujung tuh mana, ujung lebih ke dalam atau ujung lebih keluar posisinya? Ujung lebih, sebenarnya yang lebih ke dalam itu dia semakin meningkat ke atas, semakin ke dalam. Contohnya di sini, H ini pangkal, H masuk lagi ke dalam, kok lebih ke dalam, atau go lebih ke dalam kita mengucapkannya. Apa tandanya lebih ke dalam? Kayak terasa ini loh Mbak, gitu kayak terasa gimana ya? Ada ya kalau terlalu dalam kan kadang ada orang yang mau muntah mengucapkannya. Berarti sudah terlalu dalam masuknya. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan huruf gha, dia lebih dalam lagi daripada huruf H dan Ain. H, Ain sedikit rileks. Jadi kalau ada orang yang baca huruf Ain, dia sampai terlalu, apa ya, terlalu dalam banget, nah itu juga nggak boleh. Jadi dalam membaca Al-Quran, kita juga nggak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam mengucapkan huruf. Takalluf, kalau bahasa tajwidnya itu takalluf. Terlalu berlebih-lebihan. Misalkan mau baca a'udzu, itu nggak boleh juga. Nggak boleh berlebihan. Karena sebenarnya ain, dia letaknya di tengah, dia nggak terlalu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, tapi nggak seperti huruf ghain. Gha. Kalau gha, ghairil. Ghairil mag. Kerasa nggak Mbak? Dia kayak masuk ke dalam. Mag. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Terasa nggak Mbak? Ketika mempraktekkan, kalau misalkan kita masukkan lagi ke dalam, bisa muntah kita. Saking kuatnya tekanan di tenggorokan. Nah, jadi huruf kha dan ghain dia masuk lebih ke dalam lagi daripada huruf ha dan ain. Nah, jadi ha ain lebih rileks. Kha dan ghain hati-hati, awas ketuker. Kha ada sedikit kayak suara kita bilangnya dahak, walaupun sebenarnya itu nggak terlalu berdahak juga ya. Kayak apa ya? Sedikit aja agak ada suara sedikit, jangan sampai nggak boleh juga. Kemudian huruf ghain satu lagi, dia bersih, nggak boleh ada itu nggak boleh ada.
Oke, Mbak. Ya, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak, saya tanya satu-satu dulu. Mbak Yenyen, oke, Mbak Yenyen, ada kesulitan Siap Ustazah. Hanya perlu melatih apa ya? melatih ya? Iya, Ya, huruf-huruf yang masih lemah itu di ro, itu kan ada tipis, ada tebal, mungkin hmm? ya itu latihan di situ aja. Terus apalagi ya wo juga masih lemah di situ. Iya. Tapi itu caranya Oke. gimana ya Ustazah biar apa namanya? Biar lebih lebih cepat membiasakan diri gitu. Jadi dulu tuh saya punya kelemahan di sod. Terus dikasih tahu caranya cari lafadz-lafadz dalam Al-Quran yang dengan apa namanya ada mengandung huruf shodnya, terus diulang-ulang gitu. Kalau Mm-mm. yang alhamdulillah sekarang sudah mendingan nih. Tapi yang ro itu memang belum nemu gitu Ustazah. Ada trik Ro. tertentu nggak ya? Iya. Jadi Oke. kadang terlalu R-nya tuh terlalu bergetar gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. masih belum nemu titik pasnya di tebal, di tipis, terus di getarannya juga Ustazah. Iya. Nah, jadi cara melatih huruf, semua huruf, tanpa terkecuali, itu memang harus sering latihan. Nah, cara sering latihannya itu gimana kalau misalkan kita ngaji? Banyak-banyak tadarus gitu. Bener yang kayak dibilang Mbak Yen Yen, kita cari itu lebih ini ya, lebih intensif ceritanya. Nah, cuman kadang kendalanya mungkin kita nggak punya waktu. Daripada kita nyari satu persatu, mending kita baca aja semuanya. Baca semuanya, dapat pahala yang lain, huruf yang lain pun ikut juga terkoreksi gitu. Ikut juga terlatih gitu. Nah, itu cara intensifnya. Kalau misalkan Mbak-mbak punya punya buku atau punya sudah ada, nggak perlu cari lagi, udah ada misalkan untuk latihan huruf short ini kata-katanya ada, itu biasa ada dijual, buku itu ada. Sudah ada orang yang menulis, sudah ada orang yang nyari, jadi kita tinggal beli praktek. Nah, kalau misalkan kita ada nih bahannya, misalkan untuk latihan huruf short, nah maka dia akan dalam buku itu huruf short, bagian huruf short, latihan huruf short memang semua akan keluar huruf short. Misalkan mirusad, terus apa lagi? Malsir, terus apa lagi? Yang ada huruf short pokoknya. Nah, cuman ada juga yang misalkan kita nggak ada nih bukunya. Jadi harus nyari lagi gitu. Daripada nyari lagi satu-satu, mending baca aja semua gitu. Nah, jadi semakin sering kita latihan, semakin bagus ini pengucapan hurufnya. Memang kita nggak terasa, Mbak-mbak. Kita nggak terasa. Siapa yang terasa? Orang yang dengar. Nah, orang yang dengar dia akan terasa. Terlebih orang yang tahu, orang yang paham. Nah, pasti akan kelihatan. Oh, dia udah improve ya bacaannya gitu. Akan terasa. Kitanya belum terasa. Kalau hanya kenaikannya hanya sedikit, 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 kita nggak terasa. Jadi kita rasa kayak kita stay di situ aja. Kayak kok masih gini-gini aja. Padahal kalau misalkan kita minta tolong orang dengarkan yang paham, pasti ada perubahan, walaupun sedikit. Nah, jadi caranya memang harus sering tadarus, harus sering ngaji. Karena itu cara latihannya. Dan kalau misalkan orang qori-qoriah tuh yang ngaji tilawah itu ya, yang ngaji tilawah yang suaranya bagus-bagus itu cara latihannya gimana? Mereka kan banyak tuh latihannya. Kalau untuk pernafasan panjang harus olahraga. Kalau untuk suara tinggi harus menjerit di dalam air misalkan gitu. Nah, kalau untuk bacaan bagus hanya itu aja latihannya. Banyak tadarus. Nah, kemudian yang kedua, banyak mendengar, listening istilahnya. Listening kepada qori-qori atau syekh-syekh yang memang bacaannya itu terkenal sudah bagus. Bukan maksudnya syekh yang lain bacaannya nggak bagus, tapi
sudah bagus, hanya saja apa ya, pengucapannya, pronunciation-nya itu dia enggak terlalu terfokus. Nah, dia mungkin lebih ke lagu, lebih ke irama gitu. Atau gimana caranya supaya masing-masing dia syekh itu gitu juga ya Mbak. Ada yang syekh dia bacaannya cepat, itu tujuannya apa? Itu tujuannya mungkin orang yang banyak hafalan, dia murojaahnya harus cepat. Jadi dalam satu hari itu bisa murojaah 10 juzuk, gitu, 10 juz gitu. Kalau ngajinya lambat, kayak misalkan Misyari Rashid itu nggak bisa sehari 10 juz gitu. Nggak cukup waktu gitu. Karena kan selain ngaji kita punya kerjaan yang lain gitu kan. Nah, jadi masing-masing itu beda. Setiap syekh dia masing-masing beda. Kita ambil manfaatnya itu untuk apa? Nah, ini ambil syekh yang memang untuk pelatihan makharijul huruf dan tajwid. Itu ada namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Mana saya tulis? Saya tulis di pesan aja kali ya, Mbak. Jadi Mbak bisa searching di YouTube, bisa dengerin itu setiap hari. Di mana? Kalau mau nulis pesan di mana ya, Mbak? Chat. Oh, ini chat. Di chat ya. Oke, chat. Chat saya rekomendasikan syekh-syekh yang bagus untuk kita belajar makharijul huruf. Nah, makharijul huruf dan tajwid. Syekh yang pertama itu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kemudian yang kedua itu ada namanya Syekh Abdul Basit. Kemudian yang ketiga itu Syekh Huzaifi boleh. Ini masih ada orangnya. Beliau Imam Masjid Nabawi, Syekh Huzaifi. Nah, yang tiga ini Mbak. Jadi kalau mendengarkan yang ketiga Syekh ini, dia beda feelingnya. Nggak kayak kita dengerin misalkan Syekh Misyari Rashid, Syekh Sudais, atau Syekh apa itu yang apa namanya, yang iramanya tuh enak-enak gitu ya. Kalau ini dia agak slow, nggak terlalu fokus ke irama karena memang kita yang perlu untuk kita ambil itu makharijul hurufnya. Nah, jadi selain daripada banyak banyak tadarus, banyak ngaji, banyak pelatihan dengan cara banyak tadarus tadi, harus banyak mendengar juga. Harus banyak mendengar. Nah, mendengar murattal. Nah, jadi Mbak boleh pilih antara ketiga nih. Yang mana aja terserah. Boleh. Nah, yang ketiga-tiga ini memang untuk melatih makharijul huruf dan tajwid. Nah, jadi selain dari tadarus tadi kemudian mendengar. Nah, yang ketiga rekam untuk melakukan evaluasi. Rekam. Jadi kalau kita ngaji, misalkan kita ngaji 1 juz. Paling enggak rekam satu halaman, kemudian dengarkan sendiri, koreksi sendiri. Nah, koreksi sendiri. Gimana kira-kira kita kan udah tahu nih ilmunya. Hanya saja kadang prakteknya itu nggak sama dengan teori kadang. Nah, jadi setelah direkam, baru kita dengar sendiri. Nah, di situ kita akan tahu sudah di level mana bacaan kita. Nah, setiap hari harus kita dengar, kemudian kita koreksi. Gitu. Kemudian yang keempat, baca talaqi. Talaqi itu maksudnya kayak kita sekarang misalkan nanti tadarus, baca kemudian saya perbaiki kalau ada salah. Nah, itu kita sudah lakukan setiap minggu. Kalau setiap hari, misalkan Mbak ada guru yang lain setiap hari itu lebih bagus. Nah, sama kayak kita baca sendiri, baca sendiri kemudian kita dengar, kita koreksi. Itu sebenarnya alternatif kalau kita nggak punya guru. Kalau kita nggak punya guru untuk mengkoreksi setiap hari. Jadi at least setiap hari kita bisa lakukan koreksi pada bacaan kita sendiri. Nah, gitu, Mbak. Jadi eh, nggak cukup hanya banyak tadarus aja, mendengar lebih penting juga. Nah, listening ke syekh-syekh
Yang 3 ini boleh jadi rujukan untuk latihan makhorijul huruf. Jadi sambil masak atau drive boleh didengar yang ini sambil kita dengar bagaimana kayak kita misalkan ini ya orang yang belajar bahasa Inggris itu kan gitu ya Mbak-Mbak. Ketika mereka banyak nonton, banyak dengar speaking, kan bagus ya. Jadi dianya ikut lahjahnya itu ikut ya, logatnya itu jadi terikut. Begitu juga eh, dengan makharijul huruf, dengan baca Quran gitu. Kalau kita sering dengar bacaan yang bagus itu gimana, nah kita akan terikut. Nah, insya Allah. Gitu dia, Mbak Yen. Jadi dia nggak ada, misalkan huruf ro, itu sebenarnya lebih ke, misalkan gimana ya, terlalu banyak getarannya atau enggak ini, itu hanya satu contoh kasus, ro. Bisa jadi nanti ada lagi huruf yang bermasalah, misalkan huruf shad. Kok saya shadnya nggak tebal ya, nggak ini. Gimana ya cara menebalkannya? Dia nggak ada trik khusus. Memang triknya itu hanya banyak mendengar aja. Banyak mendengar, kemudian paskan lidah kita sesuai dengan teori. Oh, misalkan makhraj shad, letaknya ujung lidah bertemu dengan gigi atas bawah rapat gitu. Nah, kemudian paskan dengan teorinya, praktek. Itu aja dia. Oke, Mbak Yen. Ya, Masya Allah. Berarti memang penting ya punya guru untuk setoran tiap hari mungkin ya, Ustazah gitu. Perlu, perlu. Karena Masya Allah. misalkan setiap orang itu beda target ya, Mbak-Mbak. Ada orang yang targetnya memang, udahlah saya yang penting bisa baca Quran. Dia targetnya mungkin enggak yang bagus, makhorijul huruf sesuai, bacaan tajwidnya sesuai. Dia tergantung target seseorang, ya kan? Nah, kalau misalkan kita yang memang targetnya benar-benar goals kita itu memang pengen bisa baca Quran yang sesuai. Makharijul huruf sesuai dengan tajwid. Nggak usah cerita lagu dulu. Nggak apa-apa ngajinya polos-polos. Mbak ngajinya polos kalau makharijul huruf dan tajwidnya bagus. Sebentar ya Mbak, suami saya telepon. Silakan Ustazah. Ya, seperti itu Mbak. Nah, jadi kalau nggak usah takut kita ngajinya nggak ada irama, itu akan tetap enak didengar. Kalau makharijul hurufnya bagus dan tajwidnya bagus. Beda yang makharijul huruf dan tajwidnya nggak bagus, tapi lagunya banyak, juga kita nggak enak dengarnya. Bagi orang yang paham. Kecuali kalau orang yang tadi nggak paham, oh misalkan apa ya dia nggak ngerti, dia nggak tahu, yang dia tahu cuma irama, jadi semakin bagus ini yang imamnya yang baca ini lagunya makin gimana-gimana dia makin terhanyut gitu ya. Nah, itu ya kalau orang yang belum belajar biasa tolak ukurnya itu lagu. Tapi kalau orang yang sudah belajar, sudah tahu, telinganya akan ini, kok gitu bacanya? Pasti panas dengarnya. Karena nggak sesuai, itu kepanjangan gitu. Itu bukan gitu, itu kan huruf sa, kok gitu ngucapinnya. Nah, dia akan berontak dalam hatinya. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan target kita apa. Kita mau baca Qur'annya seperti apa. Kalau hanya untuk sudah saya yang penting bisa baca, saya sudah kenal huruf, sudah saya bisa baca Quran walaupun panjang pendeknya salah, nah itu nggak perlu. Nah gitu kan dia tergantung kita maunya yang gimana. Nah cuman kalau misalkan kita memang benar-benar pengen bisa baca Quran yang bagus setiap hari, kita harus talaki sebenarnya. Setiap hari harus talaki. Nah gitu Mbak. Metode yang merekam suara kita dengan ya handphone itu sepertinya bagus karena Mm-mm. kadang-kadang yang ada di pikiran kita udah bener kok, perasaan udah bener, tapi pas Heeh, didengarkan kembali, loh kok keluarnya beda antara heeh, di otak benar. sama keluarnya suara kita. Jadi Heeh, sebenarnya itu metode alternatif merekam itu kalau bagus. kita misalkan nggak kadang juga misalkan gini ya Mbak, kadang kita ada waktu, gurunya nggak ada waktu, ya kan? Kadang gurunya ada waktu, kitanya yang nggak ada waktu gitu. Nah, jadi paling enggak sebenarnya seminggu sekali, misalkan kayak kita ini, insya Allah sudah boleh seminggu sekali. Selebihnya kita buat dengar sendiri. Nah, tapi kalau misalkan ada guru setiap hari laki itu bagus sekali. Nah, jadi kenapa orang-orang bisa kayak misalkan orang-orang yang di Mesir itu yang ngajinya bagus-bagus itu mereka talaki setiap hari.
talaki setiap hari. Dan itu juga sebenarnya nggak perlu waktu yang lama, Mbak. 1 jam seperti kita ini sudah cukup. Kita ini karena 1 jam itu dibagi untuk materi dan tadarus ya, dan tahsin atau talaki gitu ya. Nah, untuk sekarang ini kita masih perlu teori, masih perlu penjelasan. Mungkin nanti insya Allah mungkin setelah materi sudah habis semua, baru kita bisa fokuskan 1 jam hanya untuk tadarus, hanya untuk mentalaktikan bacaan. Nah, jadi mbak-mbak yang lain, misalkan Mbak Yanti baca, mbak-mbak yang lain juga dengar gitu. Jadi selain ya apa namanya Mbak Yanti yang dapat koreksian, mbak-mbak yang lain juga dapat koreksian gitu. Kadang kan kita banyak yang salahnya itu gini, mbak-mbak. Kita sudah fokus dengan makro kita sendiri, kita nggak mau dengar orang lain. Kita hanya fokus, maksudnya takut nih, kita nanti terlalu banyak dikoreksi, ya kan? Jadi kita fokus ngaji yang punya kita aja gitu. Yang lain kita nggak usah lah, nggak dengar gitu. Kita fokus dengan persiapan supaya kita nanti gimana caranya saya ngaji nanti depan ustazah bagus gitu. Nah, sebenarnya bukan itu. Nah, perlu kita dengar orang lain itu supaya ketika orang lain dikoreksi, kita juga dapat ilmunya. Kadang bisa jadi mengaji ini juga sesekali kita kadang selamat gitu ya Mbak. Kadang misalkan bisa nih bagus nih huruf shotnya gitu, nggak ada masalah. Tiba-tiba aja selamat gitu, bisa lidahnya. Belum tentu di halaman kedua atau di halaman lain kita bisa mengucapkan huruf shot yang sebenar-benarnya juga gitu. Nah, jadi itu perlunya kita dengarkan bacaan orang lain. Jadi ketika orang lain dikoreksi, kita juga dapat ilmunya. Nah, gitu, Mbak. Baik, baik, Mbak Yenia. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan apa-apa, Mbak, sekarang kita tadarus ya, Mbak. An-Nisa ayat 128 sekarang. Mbak buka bukunya, buka apa namanya? Buka Qurannya. An-Nisa. 127 atau 128? Oh, coba sebentar, Mbak. Saya lihat dulu. Mulainya barangkali. Oh, An-Nisa 127 ya. Batas baca. Itu batas bacaan. Berarti 128 ya Oh mulainya. ya, 128 mulainya. Iya. Kan? Oke, baik. An-Nisa 128. Oke. Nanti boleh sambil telakti kalau sambil ngaji, kalau mbak-mbaknya ada yang ingin ditanyakan, boleh. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan mbak-mbak Qurannya di sini? Sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah, Oke. Bu Ustazah. Iya. Coba Mbak Lin dulu. Mbak Baik. Lin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un. Betul kan? Dari Laisa laka? 128 surah Oh. An-Nisa, Mbak Lin. Astagfirullah, saya kok di Al Imran. Maaf. Dapat Mbak Lin? Ya, dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inimro. Ya kan yang wa inim ya? Ya, benar. Ya. Wa inimro atun khafat mimba'li. Astagfirullahaladzim. Mata saya maaf lagi siwer, Mbak. Bu Ustazah, maaf ya. Matanya lagi Ya, nggak siwer. apa-apa Mbak Lin. Mbak Lin ada Quran sendiri? Iya. Oke. Lihat ke Quran sendiri aja, lebih mudah Mbak Lin. Iya. Saya coba lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa inimra'atun khafat mimba liha nusyuron au iradan Nusyu. nusyuzan. Nusuzan. Saya ulangi dari awal. Iya, silakan. Wa inimra'atun khafat mimbaliha nusyuzan au iradon fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha Mhm. wasulhu khair wa Panjangin. Wasulhu khair. Agak dipanjangin diambil. wasulhu khair Mhm. wa uhdiratil anfusus syuh Mhm. wa in tuhsinu wattaqu fa in Watattaqu. Sekali lagi Mbak Lin. wa in tuhsinu wattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Iya. Khabira, jangan khabira. Jangan ada hamzah di ujung. Khabira. Khabira. Masih. Khabira. Langsung dilepas. Khabira. Khabira. Jangan pakai H juga, Mbak Lin. Khabira. Nah, iya. Oke, bagus. Coba Mbak Yanti, selanjutnya 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum Sod, tebalin. harastum Lagi. Kalau dia tipis, dia jadinya sin. Ini sod, tebalin. Walau harastum. Coba. walau harastum Mhm. fala tamilu kullal maili fatazaruha kull mu'allaqah. Salah. Ini salah nih, Mbak Yanti. Fatadharuha. Fatazaruha Panjang. Fatadharuha. fatazaruha kal mu'allaqah. Mhm. Wa in tuslihu wa Tebalin. Harus kelihatan. Orang harus bisa notice kalau itu huruf shad, bukan sin. Wa in tus. wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim kan ghafurur rahima. Allah-nya kurang masuk ke ujung tenggorokan. Ghafur. Kana ghafur. Kana ghafurur rahima. Nah, panjang. Rahima. Panjang. 2 harakat. Ghafurur rahima. Iya. Mbak Citra, ayat 130. Ada Mbak Citra? Mbak Citra? Yang ini, yang pakai akun Ar-Raudah Paris nih, Mbak apa ya? Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Oke, berarti Mbak Citra nggak ada. Mbak, yang ini juga satu lagi nih nggak ada juga. Mbak Yanian lagi Ya, nyetir. bagiannya keluar, Mbak Nisa keluar. Berarti
Hanya aku Eh, dan Assalamualaikum Ustazah. nah itu Mbak Citra. Nah, ini dia Mbak Citra. Dari mana Mbak Cit? Tadi apa namanya? Ke Kan toilet. handphonenya enggak, tadi di mute handphonenya saya agak ini susah ini Oke, kan oke. mute-nya. Oke. Mbak Citra, coba baca ayat 130 dan 131 ya Mbak. Dua ayat ya, karena ini agak pendek ya. Boleh Ustazah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyatafarraqa yu'nillahu Wa kullam iya tafarraqa yughnillah. Qanya 2 harakat. wa iyatafarraqa yu'nillahu kullam min sa'atih wa kana Allahu wasi'an hakima. Iya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaqad waffayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Oke, ya tasydid dia memang harus ditekan tapi jangan sampai menghilangkan sifat apa ya? Dia punya sifat layyinah, sifat dia nggak mati. Tawassut, benar, tawassut. Dia jadi tetap elastis, tetap lentur. Dia nggak boleh dia kan sudah terpatahkan huruf ya-nya. Dia nggak boleh. Jadi dia memang harus ditekan karena dia tasydid, jadi harus ditekan tapi jangan sampai hilang ininya, aliran suaranya. Jadi wa iyyakum iyyaka na'budu. Iya. Iya. Dari mana saya ulang? Dari Walaqad wassayna alladziina Walaqad ya. Walaqad waffayna alladhina utul kitaba min qablikum wa masih ketekan. Masih ketekan. wa iyyakum. Saya ulang lagi ya Ustazah. Iya. Walaqad waffayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum enggak ada wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyan hamida. Iya. Coba Mbak Lin lagi, Mbak Lin. Walillahi ayat 132. Mbak Lin? Siap, Bu Ustazah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. Iya, coba sekali lagi Mbak Lin. Fis samawati. Tasydidnya dikasih lihat, kasih nampak lagi. Walillahi ma fis samawati. Coba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Belum ya? Sudah, bagus. Sudah, ya. Wa kafa billahi wakila. Iya, bagus. Mbak Yanti masih ada ujungnya ya. Gila. Masih ada tuh Hamzah-Hamzahnya tuh.
Oh ya. Wakila, wakila. Sudah. Wakafa billahi wakila. Ya. Mbak Yanti, 133. Yasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dzalika qadiro. Iya, bagus. Mbak Citra, satu lagi. Man kana yuridu thawabat dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Iya, Masya Allah. Oke, baik Mbak-Mbak. Kita cukupkan sampai ayat 134. Minggu depan kita lanjut ayat 135. Masya Oke, Allah. Mbak-Mbak. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti minggu depan kita lanjut ke sifatul huruf. Baik, Bisa, baik Mbak? Ustazah. Insya Allah. Insya Allah, Ustazah. Baik, Mbak-Mbak. Sudah habis semua kan ya, Mbak-Mbak? Ya, Baik. sudah. Udah, Ustazah. Baik, insya Allah kita jumpa minggu depan. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, jumpa minggu depan ya, Mbak-Mbak. Insya Insya Allah. Allah. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin. Insya Allah sampai minggu depan. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi